Kalau ceramahnya Ustadz Syafiq tadi itu, saya kira itu terjadi setelah terkenalnya Gus Baha. Sudah dijelaskan amalia-amalia NU itu seperti ini, dalilnya itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengomentari Mas Heri Pras yang mengomentari keributan yang dilakukan Banser. Sebelum itu mari kita lihat cuplikan videonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekarang saya menemukan satu video yang dimana ini menjadi bukti valid kenapa Ustadz Syafiq Riza Basalamah dibubarkan oleh Banser. Kenapa Banser kemarin ketika dia melaporkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah ke polisi memberikan pernyataan kalau Ustadz Syafiq itu mengganggu kenyamanan mereka, kesenangan mereka, ya, mengganggu kenyamanan katanya. Seperti ini videonya. Amarah-amarah dari sahabat Banser. Sahabat dari GP Ansor Kecamatan Gunung Anyar terutama tidak ingin apapun dan siapapun yang bersikap provokatif, bersikap memecah belah dan merusak kenyamanan kami. Kenyamanan apa? Saking nyamannya kalian dangdutan begitu ya? Saking nyamannya kalian mengatasnamakan pengajian umum, kalian joget di situ nyaman itu ya? Joget-joget dengan biduan itu nyaman bagi kalian. Sedangkan kepada pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang ada di dalam masjid, tidak ada perempuan, tidak ada ikhtilat, dan tidak ada keributan, tidak ada sound yang begitu mengganggu orang lain. Kalian tidak nyaman dengan itu. Kemana akal pikiran kalian? Ya, jelas di situ ya, mereka itu mengaku kalau Ustadz Syafiq itu mengganggu kenyamanan. Kenyamanan apa kalau bukan kenyamanan pesta ria dalam dangdut-dangdutan di dalam pengajian? Berkedok pengajian, tetapi kalian malah dangdut-dangdutan, ngundang biduan, joget-jogetan, sana-sini. Kalau bukan itu apa? Kenyamanan apa? Apa yang kalian anggap nyaman yang diusik oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah? Ya, heran. Saya di sini heran. Bener-bener heran, super heran. Menurut saya, yang menjadi tidak nyamannya Ansor itu bukan karena apa yang dijelaskan Mas Pras tadi. Bukan karena dangdutannya. Yang menjadi tidak nyamannya Ansor atau Banser itu karena dulu sebelum Gus Baha terkenal, banyak ustadz-ustadz Wahabi, ustadz-ustadz Salafi sering menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan amalan NU. Ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi tidak nyamannya para Ansor. Contohnya ini. Saya mau tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai ini datang ke kubur minta-minta itu. Keterangannya mana? Nggak tahu. Kiai itu nggak tahu. Lalu itu perbuatan syirik. Karena meminta dan beribadah kepada Allah. Bawakan dalilnya. Di Quran banyak ayatnya tentang itu. Di Quran. Jelaskan. Nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kubur Nabi untuk menyembah. Jelaskan. Atau ketika ada kematian dia melakukan tahlilan. Tanya kepada kiainya. Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada nggak dalilnya dari Nabi? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwailid ketika meninggal? Untuk anaknya? Untuk saudaranya? Ada nggak? Nggak bakal ketemu sampai kapan juga. Itu dalil. Yang kedua, nggak dapat sahabat ada nggak mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW ketika meninggal? Yang ketiga, tanya lagi, pernah nggak Imam Syafi'i? Kan mereka nisbatkan Syafi'i, mazhab Syafi'i. Pernah nggak Imam Syafi'i mengadakan tahlilan? Nggak bakal ada di kitabnya, semua kitabnya nggak bakal ada. Berarti dia apa? Dibuat-buat oleh manusia. Makanya bawakan keterangan dalil dan tanya pada dia dalilnya mana. Dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Zikir bersama sesudah sholat 5 waktu dipimpin oleh imam, sesudah sholat Jumat juga, ini bid'ah. Itu yang menjadi masalah tidak nyamannya Ansor terhadap ceramahnya Ustadz Basalamah. Itu yang membuat Ansor tidak nyaman dengan ceramahnya Ustadz Syafiq. Itu loh, bukan karena dangdutan, bukan apa yang dijelaskan Mas Pras tadi. Gitu loh. Kalau masalah perbedaan, Ustadz Syafiq Riza Basalamah sudah memberikan pernyataan di videonya. Bahkan Ustadz Syafiq menyebut NU dan Muhammadiyah. Dan di situ Ustadz Syafiq memberikan pesan bahwa untuk menanggapi perbedaan ini, maka jangan sampai kedua organisasi ini menjadi penyebab perpecahan. Iyalah, bahasanya kayak gitu. Antum kalau rukuk baca apa? Ngomong subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh, NU berarti antum. Loh, mana? Iya, kenapa? Kalau ana subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Muhammadiyah.
Padahal dua-duanya ini sunnah jamaah. Makanya tadi ada amal, antum perlu belajar. Kalau tadi antum mengatakan terbiasa dengan amalan Muhammadiyah, terbiasa dengan amalan NU, sekarang antum pelajari. Yang diajarkan oleh Muhammadiyah, mana dalilnya? Oh ternyata sahih. Yang diajarkan NU, oh ternyata sahih. Berarti ini termasuk amalan yang beragam. Jadi bacaan ruku itu macam-macam. Dan semuanya sunnah gitu loh. Jadi bukan karena NU sama Muhammad, jangan sampai jamaah nama ini menyebabkan perpecahan. Nggak boleh. Ustadz Syafiq memesankan seperti itu. Dan nanti akan saya bahas videonya. Dan sekarang kita fokus kepada satu video yang dimana ini bisa ditengari kalau penyebab Ustadz Syafiq Riza Basalamah dibenci atau dibubarkan pengajiannya oleh Banser ini. Nah, kalau ceramahnya Ustadz Syafiq tadi itu, saya kira itu terjadi setelah terkenalnya Gus Baha. Sudah dijelaskan amalia-amalia NU itu seperti ini, dalilnya itu seperti ini. Jadi saya rasa Ustadz Syafiq itu sudah, oh ternyata seperti ini. Jadi untuk saat ini Ustadz Syafiq sudah melunak, sudah tidak sering menyalah-nyalakan. Mungkin sudah tidak menyalah-nyalakan amalia NU. Tapi yang menjadi masalah itu dulu, ya. Bukan karena dangdutannya loh ya Mas Pras. Itu karena dulu Ustadz Syafiq menyalah-nyalahkan amalia NU gitu. Saya kira ceramahnya Ustadz Syafiq tadi itu yang tentang NU dan Muhammadiyah tadi itu harus rukun. Itu saya rasa itu perlu dilihat kapan itu. Jejak digitalnya itu kapan? Uploadnya kapan? Saya rasa itu Ustadz Syafiq itu ceramahnya baru-baru inilah setelah Gus Baha terkenal. Jadi sudah memahami, sudah mengetahui alasannya, amaliyahnya orang NU. Jadi tidak menyalah-nyalakan lagi gitu loh Mas Pras. Coba kita simak. Apa hukum bersolawat yang dilakukan? Apakah dibenarkan dalam syariat Islam? Jadi kalau solawat dilakukan seperti pantun, seperti syair jemaah, insya Allah nggak ada masalah. Betul. Puji-pujian buat Rasul SAW itu ada. Tapi kalau dilakukan sekarang ini udah ada solawat dangdutan. Nanti ada rock lagi solawat. Ada model musik jazz bersolawat. Apa? Enggak. Ini ibadah. Tolong kita tahu diri, ibadah ini perlu kekhusyuan. Perlu menanamkan cinta di dalam hati kita kepada yang kita bacakan salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Tapi kalau kita mau kita sambil nyetir mobil, kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat seperti itu nggak apa-apa. Tapi jangan pakai yang apalagi ada yang sambil berjoget jamaah. Maka tolong kita ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Betul. Ini penyebabnya Ustadz Syafiq dibenci. Karena dia mengajak orang untuk sholawatan tanpa joget-joget. Sedangkan mereka kaum-kaum ini para pejoget semua. Jadi bukan karena itu ya, bukan karena Ustadz Syafiq menyalahkan yang ada di pidato tadi, yang di dalam ceramahnya Ustadz Syafiq itu tadi ya. Bukan itu. Yang saya katakan yang menjadi masalah tidak kenyamanannya para ansor, yang tidak nyamannya ansor, itu karena dulu Ustadz Syafiq menyalah-nyalakan amalia NU itu loh. Lalu Mas Pras, apakah dulu ketika amalia NU dibid'ah-bid'ahkan, disirik-sirikan, apakah kamu juga mengkritik yang membid'ah-bid'ahkan, yang mensirik-sirikan? Apakah kamu Mas Pras mengkritik mereka? Ya, apakah mengkritik? Banser juga menjaga Gus Baha, pengajiannya Gus Baha, Gus Kausar juga dijaga, Gus Ikdam, pengajiannya Gus Ikdam juga dijaga, dan masih banyak lagi pengajian-pengajian poro yai. Banser juga manusia, bisa salah, ya maklumlah, Banser bukan nabi. Nabi kalau nabi maksum, Banser manusia bisa salah, dan tidak selalu benar Banser. Ada salahnya juga karena manusia, ada khilafnya juga. Mungkin
Itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingatkan, saya bukanlah ustadz atau ilmu. Itulah yang ingin saya sampaikan. Sebelum berakhir, saya ingatkan bahwa saya bukanlah ustadz. Saya hanya konten kreator. Kalau kalian suka dengan video saya, klik like, subscribe, dan share. Bagi yang tidak suka, cukup like dan subscribe. Oke? Tulis komen kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.